Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Kami dari kelompok 7 Akan memaparkan materi tentang lingkungan bisnis Dengan tema dinamika ekonomi, sosial, politik, hukum, dan ekologi dalam lingkungan bisnis Indonesia tahun 2045. Selamat menyaksikan. Kebijakan industri hijau ini kayak dua mata pisau besar buat investor asing dan perusahaan besar yang memang udah punya standar ESG global. Ini jadi sinyal positif untuk Indonesia soal lingkungan. Jadi investasi mereka mungkin meningkat, tapi buat industri lokal atau UMKM, aturan ini bisa bikin biaya produksi naik drastis. Kalau biayanya terlalu tinggi, mereka bisa menunda investasi atau malah pindah ke negara yang aturannya lebih longgar. Ada dampak yang ditimbulkan. Pertama-tama, saya akan menjelaskan dampak positif yang ditimbulkan dari kebijakan ini. Dampak positif kebijakan ini akan menarik investasi dan investor global, asing maupun domestik, yang memprioritaskan kriteria ESG atau Environmental, Social, and Governance. Perusahaan dengan praktik hijau dianggap lebih berkelanjutan dan memiliki risiko regulasi di masa depan yang lebih rendah. Ini bisa meningkatkan daya saing global. Nah, adapun beberapa dampak yang ditimbulkan seperti transfer teknologi dan inovasi, peningkatan daya saing global, efisiensi sumber daya, dan penciptaan lapangan kerja yang baru. Yang kedua adalah dampak negatif. Dampak negatif kenaikan biaya produksi awal akan menghambat investasi dari perusahaan yang berorientasi pada biaya rendah yang memiliki modal terbatas untuk transfer teknologi yang baru. Ini bisa memicu penundaan investasi sambil menunggu insentif pemerintah atau teknologi yang lebih murah. Jadi, ketika suku bunga naik, biaya untuk pinjam uang atau modal di bank jadi semakin mahal. Strategi UMKM harus berubah. UMKM harus berfokus pada efisiensi modal yang ketat. Mereka jadi susah ekspansi, misalnya buka cabang baru atau membeli alat baru. Pedagang UMKM harus irit dan fokus untuk mempertahankan pelanggan yang sudah ada. Strategi profitabilitas dan arus kas positif seperti mengurangi pengeluaran yang tidak esensial. Vintage harus bisa lebih hati-hati memberi pinjaman. Intinya, ini memaksa UMKM digital untuk lebih efisien, tapi pertumbuhannya melambat. Ya sangatlah mungkin. GIJ ekonomi memang kasih fleksibilitas, tapi juga menciptakan ketimpangan baru antara pekerja formal yang punya gaji tetap dan jaminan. Dengan pekerja GIJ yang pendapatannya nggak pasti atau tergantung orderan, nggak punya cuti atau THR, dan jaminan sosialnya minim. Mereka sering disebut pekerja tanpa majikan. Kesenjangan ini butuh perhatian serius dari pemerintah lewat regulasi yang melindungi mereka tanpa mematikan inovasi perusahaan. Seperti bentuk AI lainnya, AI generatif dapat mempengaruhi isu dan risiko etika terkait privasi data, keamanan, penggunaan energi, dampak politik, dan tenaga kerja. Teknologi generatif AI juga berpotensi menimbulkan serangkaian risiko bisnis baru seperti misinformasi dan halusinasi, plagiarisme, pelanggaran hak cipta, dan konten berbahaya. Baik, pertama saya akan menjelaskan risiko etika. Pertama, plagiarisme. Konten AI dapat meniru materi berhak cipta. Yang kedua, diskriminasi. AI dapat memperkuat diskriminasi. Yang ketiga, hilangnya orisinalitas. Terlalu bergantung pada AI mengurangi kreativitas dan keahlian manusia. Yang kedua adalah risiko hukum. Yang pertama, pelanggaran hak cipta. Penggunaan data pelatihan tanpa izin yang jelas dan potensi output yang melanggar hak cipta pihak ketiga. Yang kedua, ada pelanggaran privasi data. AI dapat memproses atau secara tidak sengaja mengungkapkan data pribadi atau data rahasia, atau mengalami kebocoran data saat digunakan untuk layanan pelanggan. Yang ketiga, ada tanggung jawab hukum. Sulit menentukan siapa yang bertanggung jawab dalam pengembangan AI, pengguna atau AI itu sendiri jika terjadi kesalahan atau kerugian pada kebocoran data atau hal-hal yang berkaitan dengan data. Jelas konsekuensinya berat banget, bukan cuma denda kecil. Denda administrasi, bisnis bisa kena denda finansial yang besar maksimal 2% dari pendapatan tahunan atau kerugian perdata. Kedua, pidana. Bagi individu di perusahaan yang sengaja membocorkan
atau menyalahgunakan data bisa kena sanksi pidana atau bisa penjara dan denda. Reputasi hancur, kepercayaan pelanggan hilang, dan ini seringkali lebih merugikan daripada denda. Pelanggan bisa berhenti total menggunakan layanan bisnis itu. Dampaknya sangat negatif dan kompleks. Lingkungan rusak permanen, ekosistem hutan dan laut, terutama di wilayah pesisir, tempat pembuangan limbah, polusi udara dan pencernaan air yang merusak lahan pertanian dan sumber air minum di masyarakat. Masyarakat lokal memunculkan konflik sosial antara perusahaan dan penduduk yang memperebutkan lahan. Masyarakat adat bisa kehilangan sumber penghidupan seperti bertani, melaut, dan sebagainya. Dan budaya mereka, meskipun ada janji ekonomi, seringkali kekayaan juga dinikmati segelintir orang, bukan masyarakat lokal secara luas, tetapi juga masyarakat di seluruh mancanegara. Sekian pemaparan video dari kami. Terima kasih, selamat menyaksikan. Bye-bye.